Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arif Nurnanto. Bagi yang baru pertama kali datang ke channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa juga like, komen. Jika video ini nanti Anda rasa bermanfaat, silahkan kalian share ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau meneruskan dari video sebelumnya, yaitu mengenal formula dasar ya, mengenal dasar formula di Microsoft Excel. Oke, saya pernah berkata kalau setelah materi tersebut kita akan lanjut ke fungsi sum, average, mencari rata-rata, mencari nilai maksimal dan minimal. Tapi sebelum ke sana, saya akan memberikan sedikit implementasi dari penggunaan operator yang kemarin ya. Oke, jadi ini nanti di sini kita akan mencoba menambahkan atau menggunakan fungsi operator yang kemarin ya. Nah, operator persen, mencari persen ya, dan ini juga mencari pendapatan atau perkalian, ini totalnya juga ya. Oke, materi ini, tabel yang sudah saya buat ini juga saya mengacu pada materi yang ada di buku pendamping yang saya gunakan. Nah, ini sudah saya scan tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini, dan sudah saya buatkan di Microsoft Excel seperti ini. Nah, oke, di sini kan sebelum kita lebih lanjut atau sebelum kita melanjutkan mengisi rumus, di sini saya memberikan tips ya untuk membuat nomor secara cepat ya. Ini kan ada nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kalau kalian mengetik 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu akan memakan waktu lama ya. Iya, kalau cuma 10 mungkin sebentar. Tapi kalau datanya itu ada ratusan, kan ya kurang efisien. Jadi di Microsoft Excel itu ada cara cepatnya untuk membuat nomor ke bawah secara cepat ya. Jadi langkah pertama, kalian ketikkan dulu angka 1 ya, lalu kalian enter, buat lagi angka 2, enter. Nah, jadi intinya kalian harus buat 2 angka dulu ya. Maaf, saya ulangi. Kalian buat angka 1 dan angka 2 di bawahnya terlebih dahulu. Ini kuncinya. Jadi kalian harus membuat 2 angka secara berurutan, 1 dan 2 seperti ini. Setelah ini kalian blok seperti ini ya. Kalau sudah kalian blok seperti ini, nah ini kan sudah terblok ya. Kalau sudah terblok seperti ini, kalian drag, yaitu posisikan mouse ini ada di titik kotak yang ada di pojokan ini, sehingga berubah menjadi simbol plus. Kalau sudah berubah menjadi simbol plus, maka klik kiri mouse kalian, tahan dan seret ya. Jadi klik kiri dan tahan. Nah, ini saya sekarang posisinya sedang menahan klik kiri yang ada di mouse saya, lalu saya geser ke bawah ya, sampai nomor yang saya inginkan, yaitu 10, atau sampai datanya habis ya, seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan terbuat secara urut ya. Jadi kalian tidak perlu mengetik satu per satu ya. Bagaimana caranya? Saya ulangi. Kita hapus dulu. Kita buat angka 1 dan 2 terlebih dahulu seperti ini ya. Lalu 1 dan 2 kalian blok ya.
angka 1 dan 2 di blok. Setelah itu kalian seret menggunakan drag ini ya. Mouse-nya posisikan di pojok sini, kalian drag ke bawah. Ini saya klik kiri dan tahan, dan lalu geser ke bawah seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, kalian lepaskan ya. Nah, ini saya lepaskan, secara otomatis angkanya terbuat secara urut ya. Jadi itu biar lebih efisien waktu ya, biar lebih cepat ya. Seperti itu. Nah. Oke. Lanjut. Tips yang kedua. Di sini ada simbol rupiah ya. Simbol rupiah. Dan ada 2 digit 0 atau 2 karakter 0, 2 digit 0 di paling belakang ya, satuannya. Nah, jadi ketika kolom ini, sel ini nanti kalian isi dengan simbol rupiah, tips dari saya ya, kalian ketik aja nominalnya tanpa titik dan tanpa koma. Jadi kalau misalnya 190.000, ini nggak usah kalian ketik seperti ini ya, ini jangan ya. Jadi langsung aja 190.000 ya, tanpa tanda baca atau tanpa simbol ya. Jadi murni angka. Kenapa? Karena ini nanti akan lebih mudah diolah atau dioperasikan ya. Jadi tips dari saya, kalau kalian ingin membuat simbol rupiah atau mata uang di sini, tips dari saya, kalian ketik saja terlebih dahulu ya, angka nominalnya tanpa titik koma. Kalau sudah kalian ketik seperti ini, kalian blok ya. Nah, ini kan saya blok. Setelah itu, setelah kalian blok, kalian masuk ke sini, number format ya. Jadi saya ulangi, yang ini tadi angkanya kalian blok, lalu masuk ke number format seperti ini, klik. Nah, di kategori kalian pilih accounting ya, accounting. Nah, setelah itu kalian pilih simbolnya pakai rupiah ya, simbol mata uang kita yaitu rupiah. Kalian cari ke bawah sampai ketemu rupiah yang Indonesian ya. Kebetulan di tempat saya ada 3 ya ini rupiahnya. Kalau di komputer yang biasanya itu hanya 1 ya. Saya coba yang Indonesian ini. Nah, setelah saya pilih rupiah, nah di sini ada namanya decimal place. Decimal place ini adalah menunjukkan berapa digit yang ada di paling belakang. Nah, kalau saya tambahkan berarti kan lebih banyak. Tapi untuk simbol mata uang kita pada umumnya menggunakan 2 digit 0 ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, simbol sudah rupiah, digit yang paling belakang ada 2, 0-nya ada 2. Kalau sudah, kalian klik OK. Perhatikan, ketika saya klik OK, maka ini nanti akan berubah ya. Saya klik OK. Nah, otomatis berubah ya. Dan kalau accounting itu enaknya simbol rupiah ini sudah secara otomatis di sebelah kiri ya. Tapi kalau currency biasanya mengikuti dekat angka sini. Jadi kalau pakai accounting lebih rapi, akan terlihat lebih rapi seperti ini. Nah, kalau kalian ingin di sini nanti juga ada simbol rupiahnya, kalian bisa mengesetnya terlebih dahulu ya.
Misalnya pendapatan ini nanti saya ingin ada simbol rupiahnya. Simbol sel pendapatan saya blok, saya ke number, ya. Saya ke number, lalu saya pilih accounting. Di sini juga saya pilih RP. Maaf. Saya pilih RP terlebih dahulu. Indonesian 2. Lalu klik OK. Loh, kok nggak ada perubahan? Ya memang tidak ada perubahan, soalnya sel ini belum diisi, tapi kita sudah membuat formatnya, penulisannya kalau angka akan ada simbol rupiahnya. Contoh, saya menulis nominal 5.000. Kalau saya enter, nah maka dia akan otomatis ada rupiahnya, ada 2 digit 0 di paling belakang. Ya, misalnya 6.000. Saya enter, otomatis. Karena kita tadi sudah mengeset terlebih dahulu. Nah, kita hapus. Lanjut, sekarang kita masuk ke penulisan rumus, ya. Untuk rumus pendapatan, kita lihat di buku pendamping yang saya gunakan. Untuk mencari pendapatan, itu didapat dari jumlah dikali harga, ya. Jumlah dikali harga, ya. Baik, kita kembali ke Excel. Jumlah dikali harga. Jadi, yang harus kita ketik terlebih dahulu yaitu simbol sama dengan. Ingat, setiap rumus di Microsoft Excel selalu diawali dengan sama dengan. Selalu diawali dengan sama dengan, ya. Setelah sama dengan, rumusnya pendapatan tadi apa? Jumlah dikali harga. Jadi, setelah sama dengan, untuk casing ini yang akan dikalikan pertama kali adalah jumlah yang bernilai 10 ini. Selnya kita klik, lalu bintang yang menunjukkan simbol perkalian, lalu sel kedua yang akan kita kalikan seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, maka akan muncul, ya, jumlahnya. Kalau ini kurang lebar, ya kita lebarkan lewat sini. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Yang berikutnya yaitu sama dengan jumlah dikali harga. Kita enter, maka akan muncul harganya. Nah, kalau kalian satu persatu sampai ke bawah, itu akan memakan waktu yang lama. Jadi, agar lebih mudahnya, kita lihat terlebih dahulu. Rumus yang kita gunakan di sini, di nama barang casing ini untuk pendapatan, itu kan sama dengan C6 dikali D6. Oke. Jadi rumusnya berkalian, ya. Dan untuk nomor 2, monitor sampai cartridge, untuk pendapatan, kita lihat rumusnya sama dengan yang pertama, ya kan? Yaitu perkalian, semuanya sampai nomor 10. Jadi kalau sampai sini itu sama, kita tinggal drag aja, ya. Kita buat satu rumus dengan benar terlebih dahulu, lalu kita drag sampai ke rumus yang paling akhir, pendapatan yang paling akhir, yaitu cartridge. Kalau sudah seperti ini, saya lepaskan mouse-nya. Nah, secara otomatis dia akan menghitung sendiri, karena rumusnya sama, ya. Yang beda adalah alamat selnya, ya. Kalau kalian belum tahu sel, silahkan tonton video sebelumnya, ya. Oke, saya ulangi untuk mendrag rumus ini tadi. Kita pastikan terlebih dahulu di bawahnya rumus yang pertama itu
merupakan rumus yang sama. Ya, maksudnya kalau sini dia rumusnya perkalian, kita pastikan yang bawah juga perkalian, ya. Sampai mana? Sampai sini, sampai kadrit ini, ya. Kalau sudah kita pastikan seperti itu, baru kita klik rumus pertama yang berhasil, lalu kita drag, ya. Posisikan di sini mouse-nya. Kalau sudah plus, baru kita tarik, yaitu dengan klik, lalu tahan, dan geser ke bawah sini. Nah, maka dia akan menghitung secara otomatis. Oke, lanjut. Untuk pajak. Untuk pajak itu sama dengan 2%, ya. Ini angka 2% dikali pendapatan, ya. Oke, lanjut. Kita kembali ke Microsoft Excel. Untuk rumus pajak 2%, yaitu 2% dikali pendapatan. Seperti ini. Kalau sudah, kita tekan enter. Oke, kita dapat pajak pertama, ya. Pajak dari casing 38.000. Nah, setelah itu kita lihat ke bawah, apakah ini nanti rumusnya juga sama? Ya, ternyata iya, sama, yaitu mencari pajak 2%. Kalau kita sudah berhasil di satu sel atau satu data, kita bisa mendragnya seperti pada nilai pendapatan tadi. Contoh, kita kan sudah selesai ini, yang paling atas, berarti kita tinggal drag ke bawah. Seperti ini. Maka mereka akan keluar, ya, nilai-nilainya. Seperti itu. Lalu lanjut ke total pendapatan. Untuk total pendapatan, dilihat pendapatan dikurangi pajak, ya. Kalau tadi kan dikali, sekarang dikurangi. Kalau dikurangi berarti pakai simbol min, ya, atau simbol kurang. Oke, lanjut. Nah, tadi apa? Pendapatan dikurangi pajak, ya. Jadi total pendapatan, simbol pertama yang harus diketik adalah sama dengan, ya, sama dengan pendapatan. Kita klik nominalnya seperti ini, ya, pendapatan, lalu dikurangi dari nilai pajak. Kalau sudah, kalian enter satu kali. Ya, maka total pendapatannya akan diperoleh. Ya. Seperti itu. Untuk pendapatan. Oh, maaf, untuk pendapatan, ya. Nah, kita lihat ke bawah. Apakah ini juga merupakan rumus yang sama dengan yang pertama? Ternyata iya, hanya saja selnya yang berbeda, ya. Jadi kalau rumusnya ini nanti sama, misalnya rumusnya ini kan pengurangan dari pendapatan dan pajak, berarti ini kan juga logikanya. Total pendapatan di sini diperoleh dari pendapatan dikurangi pajak. Yang sebelah sini diperoleh dari pendapatan lalu pajak, dan seterusnya. Nah, dan sampai G15. Kalau ada hal semacam ini, kalian tidak perlu satu persatu ketik sama dengan, lalu ini pendapatan, terus dikurangi pajak seperti ini, itu akan lama. Jadi, kalau ingin cepat, ya seperti tadi, yaitu klik, lalu kalian drag. Ya, sampai mana? Sampai sini. Karena kalian menulis datanya hanya sampai nomor 10. Kalau ini ternyata masih kurang cukup, bisa kita lebarkan seperti ini, ya. Jadi ini tadi mencari pendapatan, ya. Pendapatan diperoleh dari 10 dikali 190. Hanya saja saya menggunakan rumus sel, ya, bukan rumus berupa angka atau nominal.
Jadi itu tadi untuk pendapatan. Lalu untuk pajak 2%, berarti kan dari pendapatan ini diambil 2%-nya, yaitu pajaknya 380.000. Lalu kalau diakumulasikan total pendapatan, ya, jadi pendapatan 1.900.000 masih terkena pajak 38.000, sehingga total pendapatannya 1.862.000 rupiah. Nah, itu untuk pajak, ya. Lanjut ke jumlah. Di jumlah ini, pada kesempatan kali ini saya mencontohkan dua hal. Ya, hal yang pertama, kalian bisa menambahkan satu persatu sel seperti ini, seperti yang saya lakukan seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian tekan enter. Oh maaf, ada yang error ya. Ya, kenapa kok ada tutup? Nah, kalau sudah, maka akan terjumlah secara otomatis ya, 308. Tapi cara tersebut kurang efisien juga. Kenapa? Kalau datanya lebih dari 100, ketika kita mengetik satu persatu, itu akan lama ya, memakan waktu yang lama. Jadi di Microsoft Excel pun juga ada cara cepatnya. Bagaimana? Itu menggunakan fungsi sum yang akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk sum saya sedikit mencontohkan ya. Jadi kita menggunakan rumus sum. Lalu kita blok yang akan kita olah. Lalu kalian tekan enter. Nah, hasilnya juga sama, tapi di sini saya menggunakan sum. Ya, itu. Jadi untuk jumlah ini, jumlah pendapatan, jumlah pajak, jumlah total pendapatan ini bisa kalian kopikan di sampingnya ya. Yang penting kita sudah berhasil satu sel atau satu kolom atau satu baris. Kalau sudah, baru kita drag ke samping. Karena pada sampingnya jumlah ini memiliki rumus yang sama dengan jumlah sini ya. Jadi kita drag aja sampai selesai. Nah, maka akan muncul nominal. Loh Pak, ini kok nggak ada rupiahnya, kok nggak ada nolnya? Iya, karena yang kita set tadi masih sebatas ini, tidak keseluruhan. Sehingga kolom yang tidak kita rubah atau kita sesuaikan formatnya, maka secara default atau secara bawaannya akan seperti ini. Bagaimana kita menambahkan rupiah dan nol, dua digit yang ada di belakang? Nah, kita kembali ke langkah awal tadi, yaitu kita blok terlebih dahulu yang mau kita beri 2 digit di belakang ya. Kita blok terlebih dahulu, lalu kalian klik number and format, lalu pilih accounting. Ini sudah benar 2, lalu kalian pilih rupiah ya, mana rupiah seperti ini, lalu kalian klik OK. Nah, maka jumlah harganya akan naik, akan muncul secara otomatis seperti ini. Pendapatan juga, pajaknya juga, total pendapatannya juga ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk rata-rata di sini saya menggunakan yang namanya average. Tapi untuk kesempatan kali ini tidak ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita
cari rata-ratanya satu persatu, walaupun ini nanti akan memakan waktu yang lama. Jadi kita mulai sama dengan pakai kurung ya, kurung buka, ini ditambah sel berikutnya seperti ini, lalu kurung tutup bagi 10, lalu kalian tekan enter. Nah, maka hasilnya akan muncul, yaitu 30,8 ya. Itu untuk nilai rata-ratanya. Jadi kalau yang samping-samping ini juga sama mencari nilai rata-rata, maka ini tinggal kita drag ke samping seperti ini. Nah, loh Pak, ini kok nggak ada rupiahnya juga? Karena yang paling bawah kan belum kita set ya. Maka kita setting terlebih dahulu pakai nominal, pakai simbol rupiah dan 2 digit yang paling belakang. 2 digitnya sudah 2, simbolnya kita ganti rupiah. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, jadi itu tadi untuk rumus pendapatan, pajak, total pendapatan, dan rata-rata ya. Rata-rata ini tadi diperoleh dari jumlah dari semua item dibagi dengan total pendapatan dari semua item dibagi dengan jumlah nama barang, yaitu 10 ya. Jadi kita memperoleh kurang lebih seperti ini nilainya. Untuk nilainya kurang lebih seperti ini ya. Oh, ini tadi ikut di setting ya. Kita kembalikan lagi ya. Kalau yang ini kan tidak memerlukan rupiah. Kita klik sini, gunting, ini hilang, ini juga hilang. Seperti ini ya. Ini kita tengahkan. Nah. Ya, seperti itu. Oh ya, ini tadi rumus. Oke. Jadi untuk rumusnya seperti itu ya. Tolong diingat bagaimana cara menggunakannya. Ya, kalau pendapatan tadi rumusnya perkalian dari jumlah dikali harga ya. Jadi bentuk perkaliannya sama dengan C6 dikali D6. Lalu tekan enter. Nah, untuk rumus dasar ini saya harap kalian harus paham ya, karena ini akan berguna di pertemuan atau di jenjang berikutnya ya. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya sampai sini dulu, karena saya ini tadi juga ingin melanjutkan yang kemarin ya, tinggal sedikit ini. Oke, baik, silahkan jika ada yang bingung bisa berkomentar di bawah. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.